Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang jika teman-teman ingin menghapus data backup e-faktur, sisakan file terbaru untuk cadangan. Ini untuk teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi e-faktur, terus kemudian sudah cukup lama ya e-faktur itu digunakan. Jadi e-faktur kan ada backupannya ya. Jadi semakin besar file backupannya, nah, teman-teman mungkin di komputer teman-teman ada space yang harus dikurangi nih aplikasi e-faktur. Nah, teman-teman bisa menghapus backupan dari e-faktur tersebut dan sisakan file terbaru untuk cadangannya. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Jangan di skip ya teman-teman, nanti kita akan coba simulasikan bagaimana melihat backupan terakhir di aplikasi e-faktur teman-teman. Nah, ini saya kutip dari ddtcnews.co.id ya, bahwa wajib pajak bisa menghapus file pada folder backup aplikasi e-faktur. Penghapusan file ini bisa dilakukan untuk melonggarkan ruang penyimpanan data pada komputer. Secara ketika e-faktur itu digunakan terus-menerus, maka file backupan itu akan semakin menambah ya. Jadi nanti file ukuran e-faktur itu sendiri bisa lebih besar ya. Katakanlah misalnya jadi satu yang tadinya di awal misalnya cuma 500 mega terus kemudian menjadi 1 giga terus, dan sampai dengan 1 tahun bisa kemungkinan sampai dengan 6 atau 7 giga jika memang rutin membuat e-faktur atau intens ya pakai e-faktur. Namun wajib pajak perlu menyisakan file backup terbaru sebagai cadangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kendala perpajakan yang menyangkut data-data pelaporan SPT masa PPN. Folder backup adalah folder cadangan database. Jika database ada kendala, wajib pajak bisa menghapus file pada folder backup. Saran kami, sisakan beberapa file terbaru untuk cadangan. Jadi saran dari saya juga pribadi ya. Jadi ketika teman-teman mau menghapus, nanti sisakan ya, ada berapa yang harus disisakan. Nanti kita langsung action ke ininya. Perlu dipahami bahwa backup database e-faktur perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan database. Backup database ini terutama perlu dilakukan saat wajib pajak melakukan update aplikasi terbaru e-faktur. Jadi ketika teman-teman misalnya dari e-faktur yang sebelumnya 3.0 terus kemudian ke versi 3.2, sebaiknya teman-teman bisa copy backupannya atau mungkin DB-nya, DB sama backupannya teman-teman bisa copy dulu untuk mengamankan jika nanti terjadi crash atau mungkin kegagalan update. Jadi teman-teman masih punya data e-faktur yang lama. Nah, terus kemudian DTC juga sempat mengulas secara dalam tentang cara backup database e-faktur. Setidaknya terdapat 3 metode yang mudah dapat dilakukan untuk membackup database. Yang pertama, salin seluruh aplikasi e-faktur, terus kemudian simpan di directory lain atau mungkin di hard disk atau flash disk ya. Terus kemudian teman-teman caranya pada klik private, terus diklik kanan pada aplikasi e-faktur lalu copy ya. Terus kemudian untuk cara yang kedua, hanya menyalin database saja. Khusus metode ini pastikan perangkat Anda sudah terinstall aplikasi WinRAR. Berikutnya silakan buka folder e-faktur, terus kemudian teman-teman copy DB-nya. Lalu di zip ya atau di RAR, terus kemudian silakan teman-teman simpan. Nah, terus kemudian untuk yang ketiganya yaitu teman-teman bisa salin folder backup. Terus metode ini dapat dilakukan dengan cara membuka folder e-faktur, terus kemudian teman-teman copy data backupnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke ini ya, aplikasi e-fakturnya. Nah, di sini gua ada e-faktur yang punya klien gua sendiri. Nah, di sini sebenarnya e-faktur ini udah nggak saya pakai, ini versi yang 3.0 ya, yang sebelum ini. Nah, yang cara pertama adalah teman-teman copy DB ya, copy database, terus kemudian silakan teman-teman copy untuk mengamankan, terus kemudian pindahkan ke direktori yang lain.
atau mungkin copy backupnya aja boleh. Nah, ketika untuk yang tadi tema yang kita bahas ya, yaitu mengenai ingin menghapus data backup ya untuk melonggarkan file yang ada di dalam aplikasi faktur. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada backup. Nah, di sini backup dia akan menambah terus nih ketika teman-teman buka aplikasi e-faktur, maka di sini akan muncul di mana di sini DB 2022 04 ini untuk bulannya, terus kemudian sisanya tanggal ya. Ya, ini sama nih 12/4/2022. Di sini juga sama 2022 04/12. Jadi ini terakhir dibuka di tanggal di sini diklik aja nih. Data modif ini teman-teman klik dulu. Nah, terakhir dibuka tanggal 15 ya, hari ini. Kemarin dibuka. Nah, teman-teman ketika mau menghapus data backupnya, teman-teman misalnya kita hapus dari bulan 5 sampai dengan bulan 4 tahun 2012 ini, atau mungkin bisa yang lebih lama lagi. Nah, itu bisa dihapus atau teman-teman bisa backup ya, di-cut terus kemudian dipindahkan ke direktori yang lain untuk mengamankan file tersebut. Nah, jadi nantinya ketika teman-teman di-cut di sini atau dipotong ya, otomatis kan di sini akan hilang. Nah, file tersebut akan file backupnya akan lebih kecil ya daripada yang sebelumnya. Itu ketika teman-teman mau menghapus beberapa file di backup. Jadi ada berapa yang harus disisakan, misalnya entah itu 2 bulan atau 3 bulan ya. Nah, terus kemudian jika memang terjadi trash atau apa, teman-teman bisa paste lagi di sini, atau teman-teman bisa copy seluruhnya, diamankan dulu di backup, habis itu baru dihapus yang di sini, itu enggak masalah. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, itu cara agar satu di dalam aplikasi e-faktur lebih ringan ya. Jadi karena database backup-nya tidak terlalu banyak. Nah, saran saya pribadi sih, ketika mau membackup atau mau mengamankan database tersebut, teman-teman copy, backup dan DB-nya ya. Teman-teman bisa copy dulu, terus kemudian dipaste, terus kemudian jadiin satu folder. Setelah jadiin satu folder, teman-teman taruh di WinZip atau di zip ya. Terus kemudian silakan teman-teman ditaruh di direktori flash disk atau hard disk eksternal teman-teman ya. Jadi itu dia tentang pembahasan jika teman-teman ingin menghapus backup e-faktur, sisakan file beberapa untuk cadangan. So, sebelum gua tutup, untuk teman-teman yang butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp ya kami yang tertera di profil kami. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, tidak ada salahnya klik jempol ke atas. Dan jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.